Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan pengurus Masjid Sabilillah, wabil khusus Ustazana Abdul Haris dan tim pengurus yang lain, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh ini saya dapat bersilaturahim ke hadapan bapak dan ibu semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, sambung silaturahim seperti ini, mendatangkan dan mengundang rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah disebutkan tadi dan memperkenalkan diri, tidak apa-apa ya. Bila tak kenal maka tak sayang, karena gitu ya. Saya nama Njang Juwaini Zen. Saya kebetulan masih aktif di TNI, di Angkatan Laut, di Koarmada 2 sebagai rohaniawan TNI AL. Kemarin kami juga berkesempatan kajian subuh di Puap Mojokerto. Yang sering itu kami di Puap Mojosari, kemudian di Tangunan di sana. Itu sering sekali. Kemudian diberi kesempatan
2 kali terus terselang pandemi di Stikes Mojokerto. Kebetulan Bapak Rektornya Profesor Nurwiji. Jamaah yang dimuliakan Allah, kami rumah dekat di sini, nyebrang sedikit di Perak, Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin, kami jam 2 sudah bangun. Alhamdulillah. Jadi kemarin kami di Wisma Trovodo, Masjid Sunan Ampel. Di sini Masjid Sabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita manfaatkan waktu untuk bersama-sama bagaimana hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Itu cita-cita. Dan setiap kita harus punya cita-cita hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Dan esok bisa lebih baik dari hari ini. Walaupun kenyataannya susah. Susah. Yang terjadi adalah banyak momentum untuk melakukan amal soleh hari ini, lalu kita biarkan dia berlalu, tidak kita ambil momen itu. Itu yang banyak. Padahal setiap denyut nadi, hembusan napas dan tarikan napas setiap waktu terus berjalan, jatah waktu yang diberikan Allah makin berkurang. Tapi kadang-kadang kita merasa alhamdulillah hari ini makin lebih baik. Padahal kalau Bapak Ibu mau mengevaluasi setiap hari, ya, kemarin sholat 5 waktu ya, sama sekarang sholat 5 waktu ya. Terus bedanya apa? Kemarin rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah, lengkap kemarin tunaikan. Alhamdulillah. Apakah nanti bisa lengkap hari ini? Alhamdulillah. Kalau masih sama, berarti ada sesuatu yang kurang. Masih sama aja yang kurang. Dulu doa Bapak Ibu sebelum menikah seperti apa doanya? Lalu ketika sudah menikah, seperti apa doanya? Lalu sebelum punya anak, bagaimana doanya? Sudah diberi anak, seperti apa doanya? Anak 1, anak 2, anak 3, anak 5, atau sudah punya cucu, apakah sama doanya? Gitu kan? Padahal setiap momentum keadaan kita hari ini, kemarin, dan sebelum-sebelumnya, bahkan yang akan datang, persoalan yang kita hadapi pasti berbeda. Beban hidup yang kita rasakan pasti berbeda. Yang Allah harapkan adalah setiap makin berat ujian dari Allah, semakin dekatnya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umur, harusnya semakin bertambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Semakin kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu idealnya begitu, Pak. Makanya mengapa di beberapa masjid-masjid makin menggiatkan, ada kajian-kajian dengan harapan ada siraman yang bisa menenteramkan kolbu. Ada siraman rohani yang bisa menyemangati jiwa. Ada momentum di mana setiap orang harus bergerak dalam hidup. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan pertemuan seperti ini, pertemuan yang sebagaimana dikatakan Rasulullah, raudhatum min riyadil jannah. Jadi Bapak Ibu kumpul di sini, kata Rasulullah, raudhatum min riyadil jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farsa'u, kata Rasulullah. Kepada para sahabat Rasulullah menyampaikan, apabila engkau melihat taman-taman surga, kata Rasulullah, maka numpang mampirlah engkau di situ. Apabila engkau melewati taman-taman surga, ikut masuklah di situ.
Nikmatilah hidangan yang ada di taman surga itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu para sahabat ini, sebagaimana Bapak Ibu hari ini bertanya, loh, taman surga, bukankah taman surga itu nanti di surganya Allah? Kan begitu? Namanya taman surga, ya di surga Allah. Lalu mengapa Nabi menyampaikannya hari ini? Dan apabila engkau melewati taman surga, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang disebut dengan taman surga ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, hilaquz zikir, berkumpulnya, ngeriungnya orang-orang yang sedang berzikir, orang-orang yang sedang mengingat Allah, orang-orang yang sedang mengkaji ilmu Allah. Zikir itu banyak makna. Zikir itu bimana? Zakara, menyebut. Zakara bimana juga mengingat. Menyebut nama Allah dengan berzikir. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mengingat. Disampaikan ayat-ayat Allah. Dikisahkan tentang sejarah Nabi. Dijelaskan tentang agama. Menjadi kita memikirkan bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sama-sama tujuannya kepada Allah, li'a'la li kalimatillah, agar kita bertambah kualitas amal dan iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilaquz zikir, yang disebut dengan taman-taman surga itu berkumpulnya orang-orang berzikir. Dan kita berada di rumah Allah ini, insya Allah berada di dalam doa Rasulullah. Rasulullah itu di waktu pagi berdoa khusus buat umatnya. Allahumma barik li ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi, ya Allah, turunkan barakah bagi umatku di waktu pagi. Kesuksesan kita sebagai umat manusia, apalagi kalau dikatakan kesuksesan sebagai orang mukmin, bahwa orang mukmin tidak akan melewatkan keadaan di waktu pagi. Di waktu pagi bagi orang mukmin minimal 10 menit sebelum kumandang azan subuh dia sudah bangun. Kita ini Pak Bu umumnya tahu sudah ada alarm di HP. Dulu beker jam dinding dibunyikan, alarmnya besar-besar, bunyinya keras-keras. Bangun, tidak. Bunyi, dengar. Dimatikan doang. Jadi kalau nanti bangun jam 3 dihidupin alarmnya. Begitu bunyi, oh bunyi, dimatikan, tidur lagi. Dan umumnya kita ini sudah tahu belum, sudah bangun, belum azan. Tapi kalau belum kumandang azan, itu berat. Tapi begitu dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru bangkit Pak dari tempat tidur. Baru bangkit. Terus ke kamar mandi. Godaannya datang, perutnya mulai mulas, pipisnya anyang-anyangan, semua ini kamar mandi. Akhirnya apa? Datang ke masjid sudah terlambat, sudah qomat, tinggal rakaat terakhir, tasyahud akhir. Padahal niatnya ingin subuh jamaah. Itu kenyataan banyak seperti itu. Dan orang yang beriman kepada Allah dididik oleh Allah. Minimal 10 menit sebelum kumandang azan kita sudah siap dengan wudhu kita. Sehingga kalau pertanyaan, salat sunnah yang terbaik di rumahnya, iya. Tapi salat-salat sunnah yang dimaksud adalah qiyamul lail, salat-salat sunnah yang lain. Tapi untuk salat sunnah rawatib,
Qobliyah tetap di masjid. Lah kalau semua di rumah nggak ada yang azan, Pak. Di rumah aja lah salat qobliyahnya. Lah sing azan sopo? Muadzinnya sama, aku mau di rumah aja. Jadi kalau qobliyah itu diupayakan ke masjid supaya apa? Banyak sekali nilai pahalanya. Perjalananmu ke masjid jadi ibadah. Langkahku ke masjid dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Doamu ketika ke masjid, berangkat ke masjid berdoa, Pak. Allahumma ij'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Dan terus cahaya, minta cahaya ya Allah. Jadikan hati kami yang dipenuhi cahayamu, pendengaran kami diliputi cahayamu. Semua minta cahaya supaya terang hati ini, supaya Allah menurunkan rahmatnya. Dengan cahaya yang diberikan oleh Allah, kita menjadi lebih giat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya ibadah yang formal, bukan hanya ibadah, hanya salat, ibadah ritual, hanya baca Quran, zikir, bukan. Kehidupan kita ini harus bernilai ibadah. Bapak bangun untuk mengingat Allah, itu ibadah. Ibu ke pasar belanja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, memasak, itu ibadah. Suaminya berangkat ke pekerjaannya, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, itu ibadah. Menerima tamu, ibadah. Insyaallah. Jadi tidak ada jeda waktu sedikit pun bagi orang mukmin tidak menjadikan nilai ibadah. Semua harus menjadi nilai ibadah. Itulah bedanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita ingin hari ini lebih baik, maka Nabi mendoakan, ya Allah, berikan barakah bagi umatku yang bangun di waktu pagi. Maka alhamdulillah ada Bapak Ibu itu jam 2 sudah bangun. Sekarang ada komunitas WA group itu ya, Masya Allah. Yang jam 12:30 sudah bangun, tahajud. Saya pikir kapan tidurnya. Saya 12:30 belum tidur. Ada yang jam 2, 1:30, Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka inilah yang menjadi muhasabah kita. Jadi tema kita hijrah menuju sunnah. Nanti kita simpulkan terakhir. Tapi banyak sekali ayat Allah yang mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya masih ada cinta, yang di dalam hatinya masih hidup imannya. Ketika disebut nama Allah masih nyaut, ketika dikumandangkan azan masih nyaut, masih mau mendatangi di mana tempat kumandang azan. Itu adalah panggilan Allah yang dikumandangkan lewat lisannya takmir atau petugas muazin yang berkumandang azan. Hakikatnya yang memanggil salat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang ada setrumnya. Karena masih banyak orang azan, dengar azan tapi tidak bangun, tidak bangkit, tidak memenuhi panggilan azan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hati-hati dalam melangkah. Hanya engkau punya rasa takut hanya kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Maka hendaklah engkau perhatikan apa yang kau perbuat untuk bekal hari esok. Masya Allah, hidup dunia hanya sebentar. Hidup dunia hanya sementara, yang akan menanggung kehidupan abadi di akhirat. Di dunia paling lama umur Nabi 63 tahun. Kita umumnya 60-70 orang Indonesia. Ada yang dianugerahi 125. Jarang-jarang. Makhluk langka itu. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang diperbuat untuk bekal hari esok? Kapan kita memperbuat? Ketika masih hidup. Maka kehidupan yang sebentar, kehidupan yang sementara
akan menanggung kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Kalau kita tidak cukup bekal, itu disebut dengan mati nekat. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, maka orang itu matinya nekat. Ada orang mati nekat, gak punya amal, pengen mati. Makanya jangan seperti pasukan berani mati. Enak saja mati, hutangmu banyak. Pasukan berani mati, enak mati. Bekalmu juga nggak cukup kok berani mati. Kita ini mesti pasukan berani hidup. Kenapa berani hidup? Untuk mempersiapkan bekal, untuk memperbanyak amal, bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan, perhatikan apa yang kau perbuat hari ini untuk menjadi bekal di hari esok. Ibadahnya, infak sedekahnya dan sebagainya. Perhatikan. Lalu engkau buat dengan sebaik-baik amal sebagaimana petunjuk Rasulullah dan para sahabat, serta bagaimana para ulama mentafsirkan atau menjelaskan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Hanya takutlah engkau kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, khabir, maha teliti, maha tahu dengan rinci, bima ta'malun, apa yang kau perbuat. Di tengah-tengah keramaian Allah tahu, di tengah terang benderang Allah tahu, di kegelapan Allah tahu, di tempat sendirian ketika kita bersembunyi Allah tahu apa yang kita perbuat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman bagaimana cara kita hidup. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali memberi rahmat, kecuali memberi kasih sayang, memberi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat untuk seluruh semesta. Masya Allah, Rasulullah itu manusia, Nabi dan Rasul yang paling mulia. Allah yang memuliakan. Allah telah memujinya. Jadi kalau Allah memujinya, Allah memuliakan, apakah tidak selayaknya orang mukmin memuliakan Rasulullah? Bagaimana cara memuliakannya? Mencontoh perilaku, mencontoh budi pekerti, mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi itu innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu memiliki akhlak yang agung. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan, pribadi Nabi terbaik untukmu yang kau tiru. Makanya anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang kau cinta, apa yang kau suka, apa yang kau menjadi hobi. Kalau hobinya cangkruan, siang malam cangkruan, Pak. Hobinya ngopeni burung, manuk, setiap saat ngopeni burung, ngopeni manuk, lali ibadai. Kenapa? Dia lebih cinta kepada burungnya. Sekarang ada halaman rumah sedikit, dimanfaatkan untuk nanam bunga. Semua bunga. Sampai lupa waktu untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tergantung bagaimana cara kita memanage. Wattaqullah, hendaklah engkau hati-hati di dalam memanage semua hobimu. Orang menanam bunga, memelihara bunga, tapi dia tahu bagaimana cara memanagenya. Ini adalah ciptaan Allah. Ini adalah makhluk Allah, dibesarkan oleh Allah, diindahkan oleh Allah, menjadi senang mata saya, menjadi senang orang memandangnya. Subhanallah, dia melihat bunga itu, tapi yang dia puji pemilik bunga itu.
Kita kalau melihat, bagus sekali ya, indah banget. Terbatas dengan apa yang kita lihat, tapi kita lupa dengan siapa yang berikan penglihatan kepada kita. Jadi Rasulullah itu mengajari kita pengetahuan hari ini, pengetahuan masa lalu, pengetahuan masa depan, bahkan pengetahuan setelah kematian. Itu bukan hayalan, bukan ngarang-ngarang. Para ulama mengajarkan ilmu hayal katanya. Bukan, agama dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan ketaatanmu kepada Allah. Engkau taat kepada Allah. Engkau taat kepada Allah artinya melaksanakan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Wa athi'ur rasul. Engkau taat kepada Rasul, hendaklah engkau mentaati Rasulullah. Jadi saya katakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa yang kau suka, yang kau cinta. Kalau bapak ibu mencintai Allah, maka kita akan selalu bersama Allah. Ingatannya ingat Allah, hatinya ingat Allah, lisannya nyebut nama Allah. Ada kebersamaan terus. Suami istri saling cinta, akan selalu ada kebersamaan dengan pasangannya. Jauh ingat dia, dekat apalagi. Walaupun jauh secara fisik, hati masih tetap terikat dalam doa dan harap yang penuh dengan kerinduan. Ingat kepada Allah, dekat kepada Allah, kebersama dengan Allah, tidak pernah lupa terhadap apa yang Allah anugerahkan dalam kehidupan. Wa athi'ur rasul, cinta kepada Rasul. Maka kita selalu ingat jasa-jasa Nabi, kebaikan Nabi. Masya Allah, Rasulullah itu sebentar-sebentar mendoakan kita. Rasulullah itu sedikit-sedikit ingat kita, kita sedikit ingat Rasul. Rasulullah itu selalu setiap waktu mendoakan kita. Kita hanya sewaktu saja mendoakan Rasul dengan bersolawat. Rasulullah itu bukan hanya orang yang beriman memuji, orang yang non-muslim pun memuji Rasulullah. 100 tokoh dalam bukunya menuliskan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang paling berpengaruh, manusia yang hebat, ditempatkan di nomor pertama. Walaupun dia tidak mengikuti Muhammad, tapi kejujurannya mengatakan seperti itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi kita yang beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, wa athi'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Para jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah makalah dikatakan, man ahabba syai'an fa aktsara bi dzikrihi. Suatu perkataan, entah itu siapa yang mengatakannya, ada menyandarkan kepada hadis walaupun dhaif atau mungkin bahkan maudhu hadisnya. Kalau seseorang mencintai sesuatu, dia akan banyak-banyak menyebut sesuatu yang dia cinta. Ibu kalau senang, ada jilbab keluaran baru, ada baju keluaran baru, bolak-balik browsing wining internet, buka Shopee, buka Lazada dan sebagainya, lihat apa keluaran baru seperti itu. Jadi banyak kita membuka, menyebut, ketemu, ngobrol, diobrolkan itu. Dulu zamannya batu aki, ketemu dimanapun dibicarakan batu aki. Jadi kalau kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah, lisan kita akan selalu banyak-banyak menyebutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara persyaratan kita mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau semua benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikuti aku. Ikuti aku artinya, jika engkau cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada aku, kata Nabi, kecintaanmu kepada Allah itu dusta.
Jika engkau cinta Allah, maka ikuti aku. Maka siapa yang mengikuti aku, kata Allah, yuhibbukumullah. Engkau benar-benar dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan engkau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta Allah, maka ikut Rasul. Ikut Rasul berarti kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu jalan hidup, perilaku, akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Ucapannya, sabda-sabda Nabi, apa yang Nabi dikata, apa sabda Nabi, kita ikut apa yang disabdakannya. Kalau diperintahkannya, kita ikuti. Kata Rasulullah, jangan kau perbuat, kita tinggalkan. Lalu Nabi mencontohkan. Jadi ada sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Ada sunnah fi'liyah, apa yang dibuat oleh Nabi. Bagaimana para sahabat hadir dalam majlis. Bagaimana Nabi ngajar dalam majlis. Bagaimana cara Nabi salat. Bagaimana cara Nabi beribadah. Dicontohkan. Masya Allah. Itu fi'liyah. Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi. Maka langkah kita, fafirru ilallah. Jadi kita melangkah, berlari, bersegera. Itu menuju ke Allah. Menuju kepada sunnah. Mengikuti Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi ada qauliyah, ada fi'liyah. Ada takririyah, ada hammiyah. Ada sunnah-sunnah Nabi. Jadi ada Nabi tidak buat, tapi sahabat melakukannya. Lalu Nabi menyaksikannya, melihat apa yang dibuat sahabat, lalu Nabi mendiamkannya. Itu pertanda Nabi membolehkannya atau Nabi mengizinkannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam season kita hijrah menuju sunnah, saya akan sedikit sampaikan tentang di mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada majlis Rasulullah, di mana dalam majlis itu ada hal yang unik yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, jamaah yang hadir dalam majlis ini termasuk orang-orang yang diberkahi insyaallah. Dan kita diperintahkan oleh merupakan orang-orang yang disebut di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadalah, ada mengatakan Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sampai jam pinten Ustaz? Kurang berapa menit? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, apabila dikatakan kepada kamu semua, kepada kalian semua, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majlis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, engkau pasti akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, di dalam riwayat tidak secara spesifik Nabi itu ngajinya kapan. Apakah setiap ahad subuh gitu kan, atau setiap hari apa? Tidak secara spesifik, tapi secara umum bahwa kajian, ngaji, majlis itu dilakukan setiap saat, sesering mungkin. Kenapa? Untuk menyegarkan ingatan kita, untuk menambah pengetahuan kita, untuk mengontrol amal kita, sehingga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis Rasulullah itu di Suffah, di serambi masjid. Jadi kalau ini ruang utama, maka ada serambi di emper masjid. Nah, di emper masjid itu juga di situ tempatnya para sahabat yang tidur di masjid karena mereka orang-orang miskin atau para musafir
perjalanan jauh dan mereka menumpang di serambi masjid itu, di supah itu. Ngaji di situ. Apakah serambi masjidnya itu sempit atau jamaah yang datang cukup banyak? Nah, kita kan sulit mengukur masjid ini besar atau kecil. Saat ini masjid ini masih kebesaran. Soalnya jamaah masih longgar ini, gitu kan? Padahal kaum muslimin di sekitar Masjid Sabilillah yang muslim, kalau dia datang semua ke masjid 5 waktu, sholat berjamaah di masjid, insya Allah masjid ini masih kekecilan. Mungkin halamannya juga penuh. Kenapa? Semua ke masjid, itu kan? Walaupun masjidnya besar, gitu kan? Kalau jamaahnya yang datang banyak, masjidnya masih kekecilan. Nah, ini sekarang ini masjid masih kebesaran, Pak. Itu ya. Masya Allah. Nah, di serambi masjid itu kumpul para sahabat sudah berdesak-desakan, Pak. Sehingga apakah tempatnya yang kecil atau jamaahnya yang banyak, gitu kan? Itu desak-desakan sehingga lutut-lutut para sahabat Rasulullah ya, yang ikut majelis Nabi itu sudah lututnya nempel semua. Jadi ngaji Nabi itu halakoh, ngariung. Jadi Rasulullah dikerubungi sahabat terus ya keliling, itu namanya hilaquz zikir. Bermajelis Rasulullah. Nah, adab dalam majelis, adab Rasulullah menyampaikan siapa yang datang ke masjid lebih dulu, dia lebih berhak memilih tempat yang dia suka. Gitu kan? Jadi jamaah yang datang lebih awal itu seyogianya dia suka memilih sop terdepan. Sop terdepan. Jadi kan kita ini suka-suka saya lah, mau di belakang, mau di pojok, gitu kan? Mau deket dinding supaya gampang nyandar, Bu ya. Enak, bisa nyandar gitu kan? Senden gitu ya. Senden ke dinding. Hatinya bersandar kepada Gusti Allah. Jangan lupa ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi para sahabat itu sudah saling berdesak-desakan. Jadi siapa yang datang lebih awal, sunnahnya di saf pertama. Karena ada doa Rasulullah. Jadi orang yang innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil ula. Allah bersolawat, malaikat bersolawat untuk orang-orang yang berada di saf terdepan. Ibu-ibu gak kebagian ya, karena saf terdepan bagi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu justru saf terdepannya paling belakang. Itu ibu-ibu. Shaffil ula, saf yang pertama. Dapat salawat. Nah, para sahabat itu tahu. Bahkan kalau seseorang sudah duduk di sini, misalkan contoh di sini, lalu sebentar dia ke belakang mau wudu lagi karena batal, tempat duduknya ternyata ada orang datang diduduki oleh orang itu. Dia berhak untuk mengusir. Kalau mau, Pak maaf di sini tempat duduk saya. Itu harus geser. Kalau mau. Tapi kalau merelakan itu juga lebih baik. Oh masih luas. Jadi jangan sampai itu tempat duduk saya masih luas aja saya nemenin sampean itu kan. Tapi secara hukum dia lebih berhak karena dia duduk di situ. Sampai seperti itu. Nah, ternyata ketika sahabat duduk bersama Rasulullah itu ngaji bersama Nabi, lutut sahabat itu nempel dengan lutut Nabi. Karena dia bercita-cita, aku cinta kepada Rasulullah, bukan hanya ingin mendengar apa yang disabdakan Nabi, tapi kami ingin meletakkan lutut kami bersama lutut Rasulullah supaya besok mendapatkan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali malaikat ketika akan menyiksa, hei malaikat, ada lututku nyentuh lutut Nabi, kira-kira begitu. Sehingga malaikat sungkan barangkali. Seperti itu. Lalu ada para sahabat Rasulullah yang datang terlambat, rombongan. Ternyata mereka adalah para mantan perang Badar, pahlawan. Kalau pahlawan kan sudah meninggal, ini masih hidup orangnya, itu kan. Jadi para alumni perang Badar baru masuk, masya Allah.
Nabi tahu siapa mereka. Kenapa? Allah saja memuliakan mereka. Jadi para syuhada Badar dan para alumni yang ikut perang Badar itu sudah dimaklumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa itu. Orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Kata Allah, kedudukan mereka itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah janjikan pahala besar kepada mereka. Nabi melihat itu. Maka ketika mereka datang terlambat, respeknya Nabi kepada para sahabat ini, kata Nabi, "Wahai sahabat, tolong tapassahu fil majalis. Kalian agak geser sedikit. Kalian berikan ruang agar para sahabat ini bisa duduk di sini dekat Nabi." Kenapa seperti itu? Nabi mengatakan mereka ini lebih berhak untuk dekat dengan aku. Karena Allah menghormat mereka. Nah, orang yang dekat Nabi ini tadi, Pak, merasa tersinggung. Di sahabat yang ikut ngaji dengan Nabi, yang sudah lututnya nempel dengan lutut Nabi, itu tidak terima. Hati mereka ada sifat munafik. Katanya yang datang duluan berhak, sekarang ngusir-ngusir. Itu dalam hatinya. Tidak mau geser dia. Tidak mau geser. Padahal Nabi yang bilang. Nabi yang mereka cinta. Nabi yang bilang, coba mundur dikit, geser dikit. Agar sahabat perang Badar masuk duduk dekat aku. Di hati mereka, yang sing telat yang buri wae. Itu kan? Sing telat yang buri wae. Itu Pak maknanya. Ada tempat VIP, Pak. Jadi kalau masjid ini ngadakan ngundang misalkan aparat itu ya, kecamatan apa, kalau dinyiapkan ada tempat VIP itu sebenarnya landasannya di sini. Walaupun kita tidak tahu secara apakah Allah memuliakan mereka, kita nggak usah menerjemahkan, nanti buruk sangka, ya, buruk sangka. Terus pokoknya secara zahir mereka dihormati, mereka diberikan tempat. Terserah mereka mau atau tidak, ya urusannya, gitu kan? Gitu. Sama kenapa ada ustadz atau siapa duduk belakang, oh ustadz maju misalkan, gitu kan? Itu memang penghormatan. Perkara ustadznya tetap di belakang, ya nggak masalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, si sahabat ini nggak mau. Kenapa? Bagaimana mau geser, mau mundur, wong luntut sudah nempel semua. Kan gitu. Banyak alasannya untuk tidak mentaati. Kan sama seperti Bapak Ibu. Salat tepat waktu. Saya sibuk, Pak, kan. Infak sedekah. Aku ada hutang, Pak. Banyak. Alasannya banyak. Masya Allah. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Maka Rasulullah menyampaikan firman Allah. Kata Allah, jika kamu mau melapangkan, memberikan ruang, tempat, mau geser, maka Allah akan melapangkan kehidupanmu. Duk, sahabat ini sontak nyampe di dadanya, lalu mereka mau bergeser, ikhlas. Kenapa? Allah menyaksikan. Kalau mereka mau geser, mereka memberikan ruang, melapangkan, maka Allah akan melapangkan kehidupannya. Ini kesempatan Allah akan melapangkan. Baru mereka mau geser. Seperti itu, Pak. Padahal tadi sudah saling nempel. Kalau mereka kemudian geser, apa yang terjadi? Bukan hanya nempel, lutut-lutut mereka akan saling menumpang dengan lutut-lutut di paha-paha sahabat-sahabat yang ada. Kenapa? Itu terjadi kalau ikhlas. Kenapa? Itu tetap akan menjadi damai di hati kalau kita ikhlas. Ini dari Allah. Kita ini Pak ngamal kalau nggak ikhlas Pak berat. Bangun malam, sholat tahajud, banyak menyebut nama Allah, baik sama tetangga, itu berat. Kalau baik sama tetangga yang baik, gampang. Baik sama tetangga yang tidak baik, gampang atau berat? Berat.
seperti sahabat tadi suruh geser tidak mau. Kenapa? Yang dilihat omongan tetangga yang gak baik itu. Tidak melihat omongannya Gusti Allah. Sahabat ini sudah desak-desakan, tapi dapat berita dari Allah. Kalau kamu mau melapangkan, maka Allah akan melapangkan kehidupanmu. Oh, ada Allah. Geser. Kalaupun orang itu benci kepada kita, tetap kita baik sama dia dan tidak membencinya. Kenapa? Saya tidak membenci dia karena Allah menyenangi saya. Begitu. Biarlah dia benci sama saya, urusannya dengan Allah, tapi sudah saya maafkan dan saya tidak membenci dia. Itu berat kalau melihat orangnya, tapi ketika melihat Rahman Rahim Allah jadi ringan. Itu ajaran Rasulullah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita simpulkan, maka ada 3 sikap hati umat Rasulullah minimal, ya, yang menjadi amaliyah kita. Ada 3 sikap hati. Ada 3 sikap hati, ya, atau sikap hidup kita. Yang pertama, lapangkan hatimu, ya, lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Tadi bisa lapang. Jadi orang yang bisa melapangkan itu bukan karena tempatnya yang masih luas. Orang yang bisa melapangkan itu bukan karena tempatnya sudah sempit, tapi karena hati yang lapang. Sekalipun tempatnya sempit, kalau hati lapang bisa. Sampai itu kalau di jalan kesenggol sedikit marah. Sepedaan, waduh kesenggol, marah. Hati-hati kalau jalan. Ini Pak, maaf. Udah minta maaf, saya marah-marah Pak. Itu Pak. Tapi kalau orang mau nonton sepak bola, desekan, ngantri kartis, senggol-senggolan, ini tetap nyaman Pak. Kenapa? Karena ada kecintaan. Kita pun sama. Kalau kita cinta kepada hamba Allah, cinta kepada Allah, sekalipun sempit, bisa jadi lapang, Pak. Maka lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Maaf, rumahnya kan zaman sekarang makin sempit, Pak. Dulu masih 10 kali 15, 25 kali 40, kan? Sekarang 5 kali 11, kan? Masya Allah. Tapi ada istilah RSSSS, ya. Rumah sangat sederhana sehingga sulit kaki selonjor, gitu kan? Masya Allah. Hutang masih ada, gitu kan? Masya Allah. Anak cerewet, tahu-tahu mertuanya telepon, Dok, lagi di mana? Masih di rumah Pak. Bapak mau mampir, mau nginep di rumahmu seminggu paling ya. Waduh, ya opo ini? Duit nggak punya, beras habis, rumah kecil, tidurnya di mana? Masya Allah. Habis gitu. Mertua yang satunya juga sama. Tadi mertua istrinya, sekarang bapak ibunya sendiri. Nah, bapak mau ke Cermai, mau nginep di rumahmu. Masya Allah. Waduh, 2 orang tua di rumah bagaimana? Kalau hatinya sempit, nggak bisa Pak. Jangankan gitu rumah luas saja, bingung Pak, hatinya sempit. Tapi kalau hati lapang, sekalipun rumahnya sempit, senang Pak. Alhamdulillah, datang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedatangan tamu itu berkah, Pak. Kalau ada tamu yang datang, pertanda Allah menitipkan rezeki atau barokah kepada orang yang ditamui. Kalau tamu itu pamit pulang, insya Allah ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang punya rumah. Allah, orang itu datang dalam hatinya, anakku masih begini hidupnya, rumahnya kecil, dia jalan ke belakang, entek berasnya kan, ya boy, teh anaknya tenang, saya pasti nih Pak, ngopi, kan? Masya Allah, menutupi segala masalah itu bisa. Ayo Pak, ngopi dulu Pak, santai dulu Pak, tak belikan makan dulu Pak. Masya Allah, orang tuanya berbisik, Bu, tabunganmu ono piro, ya Masya Allah, anakmu sakno iki, terus ambil, itu barokah. Kalau sikapnya bagus, itu mendatangkan rezeki.
Makanya berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepadamu, dan tetaplah engkau bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadamu sekalipun. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyunnah itu banyak. Jadi sebenarnya hijrah menuju sunnah itu temanya sangat umum sekali, Pak. Tapi saya pikir apa yang harus saya kenakan? Itu ya. Ya udah, sini aja 3 sikap hati kita. Pertama, lapangkan hatimu untuk kehadiran fisik orang lain. Rasulullah mengisyaratkan kalau punya jatah 1 orang bisa dimakan 2 orang. Punya jatah 2 orang bisa dimakan 3 orang. Anaknya bapak ibu yang mondok, ketika bapak ibu jenguk ke sana, bawa nasi bungkus 5 bungkus, anaknya celuk-celuk koncoy, "Hei teman-teman ke sini." Geruduk 15 orang. Insyaallah 5 bungkus oleh 5 orang. 5 bungkus 15 orang, insyaallah. Bukan untuk kenyang, bukan. Ada berkah di situ. Anaknya latihan mental, bagaimana bisa sabar, bagaimana bisa menghargai teman, bagaimana bisa mengontrol emosi, bagaimana dia bisa berbagi, bagaimana dia bisa peduli dengan sesamanya. Masya Allah, sudah latihan di situ. Mungkin 2 suap, 3 suap sudah habis, tapi senang. Besok kan orang tua temannya datang juga, makan lagi. Masya Allah, itu ajaran Islam, lapang hati. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Suami istri kita pikir sikapnya akan sama dengan yang kita inginkan. Sering gak sama. Suami maunya apa, istri karepe opo. Maunya istri begini, suami tidak begitu. Tetangga kok punya tetangga kayak gini sih, kan nggak cocok. Memang kita hidup di dunia ini berdampingan dengan yang tidak cocok itu, supaya bagaimana bisa ketemu kecocokannya. Lapangkan hatimu buat ketidaktepatan sikap orang lain kepadamu. Maaf bapak ibu yang punya pembantu, pembantumu tuh kalau ada kurang sikapnya kepada majikan, dimaafkan. Diberi hadiah, pantas wae nasibnya seperti itu. Bapak ibu ijazahnya apa, pembantumu apa, pasti beda. Maka saya ngerti ngalah. Turbo, turun ke bawah, turba. Masya Allah. Makanya Rasulullah ngajarkan, wa in ta'fu, maafkanlah dia. Wa tasfahu, bukan hanya memaafkan, baikinlah dia. Wa taghfiru, sambungkanlah ke Allah, mohonkan ampun kepada Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang baik kepadamu dan kepada orang yang jahat sekalipun kepadamu. Jadi kalau ada orang nyakitin kita, intahu, jika engkau mau maafkan, maafkan kata Rasulullah, maafkan. Maafkan. Bukan hanya cukup memaafkan, tetap kau harus sambung silaturahim. Kita ini kan bisa memaafkan, tapi untuk ketemuan nanti dulu. Sudah saya maafkan, dia ingin ketemu, sudah tak maafin, gak usah ketemu. Berarti belum pol. Agama mengajarkan, maafkan, tasfahu, tetap kau baiki dia. Lalu sambungan ke Allah, takfir ya Allah, ampuni dia. Makanya kehidupan ini Pak, nyambung Pak. Jadi kaum muslimin itu nyambung Pak doanya. Baik tetangga yang kita kenal maupun kaum muslimin yang belum kita kenal. Kita ini harus baik Pak. Kenapa? Itu saudara. Itu kita punya doa dari mereka. Punya doa. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita ini pernah didoakan oleh orang Islam Pak yang lain walaupun tidak kenal Pak. Bahkan Rasul mengatakan doa mustajabah boleh jadi doanya dari orang yang tidak kita kenal. Kita jadi baik seperti ini ya Allah, bukan tepuk dada ya saya, bukan, ada doa orang lain, investasi kebaikan dari orang lain. Itu yang kedua. Jadi meringankan tuntutan, memudahkan apa yang sulit, rela dalam pelayanan. Jadi kurang-kurang dikit, dimaafkanlah. Gak cocok, dimaafkan. Jadi pemaaf, berat pahalanya besar.
Yang ketiga, lapangkan hatimu untuk kesempatan bertumbuh pihak lain. Kita harus lapang, Pak. Hidup bermasyarakat itu. Kalau ada orang mau cerita pengalaman, dengarkan. Supaya orang itu senang, Pak. Oh, ada temannya cerita kok malah gak mau dilangkahi. Pak, kemarin saya rekreasi ke sana. Masya Allah, bagus sekali tempatnya. Kamu sudah berapa kali ke sana? Baru kemarin. Allah, baru sekali aja cerita-cerita. Saya tiap minggu ke sana. Nah, itu ngelecehin orang itu. Gak menghargai orang. Jangan seperti itu. Jadi kalau ada orang cerita, dengerin. Cuma jangan juga kita harus tahu diri. Jangan jadi cerita terus kayak penceramah ngomong aja sendiri, kan? Jangan. Insyaallah. Lapangkan hatimu bagi kesempatan bertumbuh pihak lain. Jadi ada musim pandemi, Pak, banyak yang PHK, dia buka warung kopi, buka usaha gitu kan, dapat untung 100.000, tepuk dada, alhamdulillah ya Allah, cerita ke temannya, saya dapat untung kemarin, berapa untungnya? 100.000. Ya Allah, 100.000, saya 500.000 itu masih rugi. Gak bagus itu, insyaallah. Jadi kita ini harus bisa menyenangkan orang. Kalau orang begitu semangat. Saya juga kemarin begitu. Waktu itu tak telateni, alhamdulillah meningkat. Jadi memberi semangat kepada orang. Jadi kalau ada jamaah baru datang, tumben, lagi teko, wis laras yo. Ya Allah, jangan ada orang baru ikut ngaji digitukan. Mutung dia nggak teko mana. Ada orang baru ke masjid, alhamdulillah Bu, saya kangen be sampean. Sudah datang ke masjid, kapan-kapan aku mampir ke rumah sampean, bareng-bareng lagi ke masjid. Gitu, Pak. Ya takmiri juga semangat. Ya sewaktu-waktu lah, diacaknya di bawahnya karpet ini kasih 100.000, 100.000 diacak. Habis sholat, habis ngaji gini, alhamdulillah para jamaah yang dapat rezeki barokah, silahkan ditengok karpetnya, gitu kan. Alhamdulillah 100.000. Kasih tahu yang lainnya jamaah yang belum datang. Jadi besok datang lagi nyari duit, belum duduk tengok-tengok, dibuka karpetnya, masya Allah. Itu, ya beri semangat gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di antara sekian sunnah-sunnah Rasulullah, banyak sekali sunnah, paling tidak apa yang kita lakukan amaliyah secara lahir, maka juga secara rohani hati kita ada perbaikan. Maka orang ahli ibadah, maka hatinya makin bersih. Tiga sikap hati kita, lapangkan hati untuk kehadiran fisik orang lain, suka berbagi. Lapangkan hati karena ketidaktepatan pada orang lain. Ya namanya lain apa tempatnya dia lahir di mana, beda alamnya mungkin. Kemudian lapangkan hatimu untuk kesempatan bertumbuh pihak lain. Suka memberikan semangat, mengapresiasi hasil kerja orang. Masya Allah, itu senang. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum tutup, mungkin ada yang mau bertanya, disilahkan. Tafadhol. Monggo. Atau kalau tidak ada, jangan diada-adakan. Sudah cukup nih. Ini sudah waktu isyraq. Mudah-mudahan apa yang disampaikan seiring Allah menurunkan taufik hidayah rahmat kepada kita, sehingga apa yang kita dapatkan dicatat sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan cahaya bagi kita, menuntun kita, memberikan semangat kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Rabb, kami anugerahi kami taufik dan hidayahmu ya Allah. Dengan taufik dan hidayahmu kami jadi hamba yang pandai bersyukur ya Allah. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau limpahkan kepada kami, dan mensyukuri nikmat yang kau alirkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hambamu yang gemar melakukan amal-amal soleh, amal soleh yang kau ridhai ya Allah. Ya Rabbana,
perbaikilah kehidupan dunia kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak keturunan kami, perbaikilah generasi penerus kami, perbaikilah nasib bangsa Indonesia tercinta ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang bertobat kepadamu dan Kau menerima taubat kami. Ya Rabbana, jadikanlah kami menjadi hamba yang tunduk, patuh, berserah diri, menjadi hamba yang taat dan takwa kepadamu ya Allah. Ya Rabbana, anugerahi kesempatan yang paling indah, suatu saat perjumpaan denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-hamba-Mu yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Ya Allah ya Rabb kami, kepada Engkaulah kami bersimpuh dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'aana innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah fi sabilil haqq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.